Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Naila Amalia Ma'rufah, NIM 22811315561. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang pengertian pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pilar pendidikan, pengertian pilar pendidikan, jenis-jenis pilar pendidikan, dan hubungannya dengan pendidikan belajar sepanjang hayat itu seperti apa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pilar pendidikan. Di sini pengertian pilar pendidikan itu adalah prinsip dasar atau landasan utama yang menjadi arah dan tujuan dalam sistem pendidikan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh UNESCO melalui laporan Jacques Delors dalam Learning the Treasure Within. Nah, pilar pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu hidup dan berkembang secara berkelanjutan di tengah masyarakat global yang dinamis. Nah, selanjutnya, jenis-jenis pilar pendidikan. Yang pertama ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Nah, fokus dari pilar learning to know ini sendiri adalah penguasaan pengetahuan dasar dan kemampuan berpikir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan rasa ingin tahu, terus berpikir kritis, dan mempunyai keterampilan belajar sepanjang hayat. Artinya dari rasa ingin tahu kemudian timbul pikiran kritis atau pemahaman sehingga membentuk keterampilan agar seseorang itu belajar sepanjang hayat. Contohnya, siswa belajar membaca, menulis, menghitung, dan memahami dunia. Nah, itu cara untuk dia memperoleh wawasan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, menulis, berhitung, seperti itu. Selanjutnya, jenis pilar selanjutnya adalah learning to do, belajar untuk berbuat. Nah, belajar untuk berbuat ini merupakan penerapan pengetahuan dalam tindakan dan keterampilan praktis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyiapkan individu untuk memasuki dunia kerja dan kehidupan nyata. Nah, aplikasi dari learning to do, contoh dari learning to do ini adalah pelatihan, misalnya pelatihan keterampilan, magang, project based learning gitu. Yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk menjadi. Nah, fokus dari learning to be sendiri itu apa? Tujuannya apa? Yaitu untuk mengembangkan kepribadian, karakter, dan potensi diri. Nah, agar apa? Agar membentuk manusia yang utuh, mandiri, dan bertanggung jawab. Contohnya dalam pendidikan karakter, bimbingan konseling, pembentukan soft skill, dan lain-lain. Setelah itu ada learning to live together. Artinya apa? Belajar untuk hidup bersama. Nah, belajar hidup dalam apa? Dalam keberagaman, dalam menjalin perdamaian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan toleransi, empati, kerjasama, dan perdamaian sosial. Mungkin tujuannya nggak hanya itu. Tujuannya bisa banyak lagi. Contohnya apa? Pendidikan multikultural, kerja kelompok, dialog antar agama. Yang terakhir, learning to believe in good. Learning to believe in good. Belajar untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Nah, fokus dari learning to believe in good ini apa? Fokus untuk menanamkan nilai-nilai keimanan atau menanamkan juga menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan spiritualitas di dalam diri seseorang. Nah, tujuannya apa? Agar seseorang itu terbentuk individu yang religius, beretika, dan bermoral tinggi. Karena kalau tidak religius, kalau tidak
bermoral itu akan merusak tatanan di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya pendidikan agama, kegiatan keagamaan, internalisasi nilai-nilai ketuhanan bisa nanti di TPQ. Kalau misalnya yang dewasa bisa melalui majelis taklim dan lain-lain. Nah, hubungan dengan pendidikan atau belajar sepanjang hayat itu seperti apa? Adanya kelima pilar itu untuk mendukung dan memperkuat konsep pendidikan sepanjang hayat. Dengan cara apa? Kalau learning to know itu dasar untuk terus belajar di segala usia, dari mulai kita kecil, dari mulai kita baru lahir itu learning to know. Kita harus bisa jalan, kita harus bisa membaca. Selanjutnya, menyiapkan individu untuk terus berkontribusi dalam dunia kerja dan masyarakat, learning to do-nya. Selanjutnya, learning to be, membantu individu berkembang sebagai pribadi yang utuh sepanjang hidup. Nah, selanjutnya, learning to live together, membentuk warga yang damai dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Selanjutnya, learning to believe in good, memberikan landasan spiritual yang kuat untuk menjalani hidup secara bermakna. Dengan pilar-pilar ini, pendidikan tidak terbatas pada jenjang sekolah saja, tapi terus berlanjut di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya pilar-pilar ini pendidikan tidak stuck pada bangku sekolah dasar, tapi pendidikan mulai dari kita lahir sampai kita akan wafat kelak. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, pilar-pilar pendidikan yang terdiri dari belajar untuk mengetahui, berbuat, hidup bersama dan beriman kepada Tuhan merupakan pondasi utama dari pendidikan holistik. Kelima pilar ini sejalan dengan semangat pendidikan sepanjang hayat yang menekankan bahwa belajar tidak berhenti di ruang kelas, melainkan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Melalui pemahaman dan penerapan pilar-pilar ini, sistem pendidikan akan mampu melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, sosial, serta siap menghadapi tantangan zaman secara utuh. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.